Minum kopi dulu. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, selamat datang di Kopi Panas. Kopi Panas ini adalah selingan dari kolom Fachri Ali TV dan merupakan respons terhadap perkembangan seketika dari persoalan-persoalan bangsa yang menuntut komentar yang bersifat segera. Dan kali ini, setelah kita memberikan komentar terhadap Ganjar Pranowo, kita akan berbicara tentang koalisi. Sudah kita sebut bahwa koalisi yang tampil hari-hari ini sampai dengan pekan kedua atau pekan ketiga bulan Juni 2022 ini sangat menarik perhatian publik. Di dalam pengertian lain, perhatian yang bersifat keseharian, perhatian terhadap inflasi yang kita derita sekarang ini itu relatif terlupakan dengan munculnya political racing, pacuan kuda dari dunia politik sekarang ini. Nah, apa arti dari pengelompokan politik atau koalisi yang berlangsung saat ini? Itu artinya bahwa partai-partai non-PDIP atau non-PDI Perjuangan itu merasa bahwa mereka itu one step behind, satu langkah di belakang partai PDIP atau PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati. Dan karena itu mereka harus lebih cerdas di dalam menciptakan situasi-situasi baru di mana mereka kemudian membuat adaptasi terhadap kebaruan politik yang mereka ciptakan sendiri gitu. Dan memang kita sudah melihat misalnya Nasdem itu sudah melakukan suatu pergerakan politik yang relatif kita anggap kreatif, karena partai tanpa ada calon yang kuat di dalam partai itu sendiri, maka harus ada manuver-manuver tertentu yang harus kemudian dilakukan. Yang kedua adalah ini adalah peristiwa yang terakhir dari rentetan peristiwa yang akan berlangsung di hari-hari mendatang, adalah pertemuan antara Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto, juga di dalam rangka membangun koalisi. Nah, bagaimana hasilnya nanti akan kita lihat barang sekilas. Lalu kemudian kita melihat ada koalisi terbaru, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. Itu antara PAN, Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan, P3. Nah, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, itu adalah pengawal dari gerakan membangun koalisi, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa untuk apa mereka membangun koalisi paling awal ini dari 3 partai, P3, Golkar, dan PAN, gitu. Sebelumnya kita mendengar PKS pun mau ikut nimbrung, tetapi kemudian tidak jadi. Nah, tidak perlu kita cari alasannya kenapa. Tetapi munculnya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, Golkar, dan P3 ini itu menimbulkan pertanyaan, untuk apa? Gitu. Nah, di dalam beberapa hal bisa kita sebut koalisi itu sebagai sikoci. Gitu. Sikoci di dalam pengertian bahwa ada sekelompok elit nasional yang berusaha membangun rekayasa
untuk menampung seorang tokoh yang paling kuat. Andai kata misalnya partai dari tokoh yang paling kuat ini tidak mencalonkan dirinya, atau merupakan ya sebuah pressure, jadi political pressure yang dilakukan agar supaya partai si tokoh ini itu mengendorse apa yang dimaksud, apa yang menjadi tujuan dari kalangan atau kelompok elit nasional ini. Inilah yang kemudian dianggap ya menjadi pendorong dari munculnya koalisi P3, Golkar, dan PAN gitu. Nah, yang kemudian kita lihat adalah bahwa apakah koalisi Indonesia Baru itu sekarang efektif atau tidak, ketika Ganjar Pranowo dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya mau dicalonkan oleh partainya sendiri, yaitu PDI Perjuangan. Nah, itu hanya beberapa kalimat saja. Hanya satu kalimat mungkin. Saya hanya mau dicalonkan oleh partai saya sendiri. Lalu kemudian membuat ya pergerakan-pergerakan politik menjadi ya di dalam bentuk koalisi, maksud saya itu menjadi questionable. Untuk apa? Apakah masih tetap berfungsi sebagai psikoci politik atau tidak? Nah, yang terakhir yang mau saya katakan adalah bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar itu betul-betul merupakan political event. Karena sebelumnya Kofi Panas itu sudah mempertanyakan kemana Prabowo Subianto akan berlabuh dan kemana Muhaimin Iskandar akan berlabuh. Karena pergerakan-pergerakan politik di dalam membentuk koalisi, walaupun koalisinya itu masih sedikit ya tegak pada basis yang masih goyah, itu telah dilakukan oleh partai-partai politik lain, kecuali Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar gitu. Nah, sekarang kita sudah lihat Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto itu telah memberikan pernyataan bahwa mereka akan membuat koalisi yang terbuka. Tetapi intinya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, lalu kemudian Partai Gerindra yang akan menjadi the core group gitu, kelompok inti dari koalisi baru ini tadi gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini sebenarnya gabungan ya atau koalisi dari kedua partai ini itu sudah ya di dalam konteks presidensial threshold sudah cukup gitu. Karena apa? Karena melebihi ya 20% dari kekuatan yang ada di dalam parlemen. Nah, buat Prabowo maupun Muhaimin Iskandar pada dasarnya setengah dari rencana mereka itu sudah tercapai dibandingkan misalnya dengan partai-partai lain, baik dengan koalisi Indonesia Bersatu maupun partainya Bang Surya Paloh, Nasdem, atau bahkan kemudian partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka semua tidak punya calon-calon yang kuat, lalu kemudian juga tanpa bersatu mereka akan tidak bisa mencapai ambang batas ya dari prosedur yang diterima untuk mencalonkan seorang presiden. Nah, disinilah kemudian kita melihat posisi Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar itu sudah ya one step ahead dibandingkan dengan partai-partai lain gitu. Nah, persoalannya adalah ya, andai kata memang kemudian partai ini benar-benar mematri diri sampai dengan pada masa mengajukan calon secara resmi, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden,
siapa yang kemudian akan menjadi pendukung mereka. Apakah mereka cukup kalkulatif di dalam melakukan ini? Kenapa kalkulatif? Karena basis dukungan untuk Prabowo Subianto sudah pasti bukan merupakan basis dukungan yang diperoleh pada pemilu 2019. Dan basis dukungan bagi Muhaimin Iskandar dengan perubahan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU juga bukan merupakan basis dukungan yang diperoleh pada 2019 juga. Nah, di sini kelihatannya politik ya belum menemukan aktor-aktor politik maupun kelompok-kelompok politik belum menemukan jangkarnya yang kokoh. Prosesnya masih tetap berlanjut. Tapi pertanyaan saya satu tadi, untuk apa koalisi Indonesia Bersatu itu dibangun? Inilah ya suatu perkembangan yang menarik ya yang berlangsung hari-hari ini.